Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam Alkitab. Sebelum kita memulainya, kita mohon tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih Allah Bapa, kami boleh dipertemukan kembali dalam kesempatan ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat ini Bapa. Mohon urapan dari sorga, urapi segenap pendengar yang mengikutinya Tuhan, sehingga kasih dari sorga menyelimuti kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan ada dalam firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 17 sampai 32. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul perikop Lazarus dibangkitkan. Beginilah bunyinya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan renungan malam ini di bawah judul "Melalui Penyakit Lazarus, Anak Allah Dimuliakan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang nats yang berperikop Lazarus dibangkitkan sebagai tanda ketujuh mukjizat Yesus. Ini adalah gambaran situasi ketika Yesus bersama para murid dan banyak orang sedang berada di seberang sungai Yordan, tempat dahulu Yohanes Pembaptis membaptis ribuan orang termasuk Yesus. Dari tempat itu, Yesus mendengar kabar dari Betania bahwa Lazarus, saudara Maria dan Marta, sedang sakit, yang kemudian menurut manusia mati. Tetapi menurut perkataan Yesus, Lazarus sedang tidur. Yesus sengaja masih tinggal 2 hari lagi dulu di situ. Dan setelahnya barulah kemudian bersama para murid berangkat ke Yudea untuk mengunjungi Maria dan adiknya Marta di Betania yang sedang berduka karena kematian Lazarus. Kepercayaan orang Yahudi pada saat itu adalah
Jika seseorang mati atau meninggal dunia, lalu dibaringkan di dalam kubur yang berupa gua kuburan, bukan di dalam tanah seperti saat-saat sekarang di Jakarta. Sehingga orang-orang masih dapat melayat selama 3 hari, sebab dipercayai roh orang mati itu masih kemungkinan dapat kembali dan bangkit dalam 3 hari sejak kematian. Jadi selama 3 hari itulah juga sanak saudara dan para kerabat dapat melayat atau mengapuli. Baru pada akhir hari ketiga, setelah dipastikan sudah benar-benar mati dan tidak bangkit kembali, barulah batu pintu gua pun ditutup rapat. Saudara-saudari, sesuai perhitungan perjalanan waktu Yesus sejak berangkat dari tempat baptisan Yohanes ke Betania, Yesus barulah berjumpa dengan Maria dan Marta, keluarga yang dikasihinya itu, tepat pada hari keempat setelah kematian Lazarus yang diyakini sudah mati dan mulai berbau. Nats selanjutnya mengisahkan bahwa di hadapan keluarga yang berduka dan para murid, Yesus membangkitkan Lazarus di pintu gua kuburannya pada hari keempat setelah kematiannya. Inti dari nats ini adalah bahwa Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari kematiannya, dengan tujuan supaya melalui penyakit Lazarus ini, keluarga yang berduka dan para murid, serta seluruh umat manusia yang ada pada saat itu, dan hingga sekarang, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga seluruh umat manusia memuliakan Anak Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah karya Yesus supaya melalui penyakit Lazarus, umat manusia menjadi percaya dan memuliakan Anak Allah? Setelah membaca, mempelajari, dan merenungkan nats firman Tuhan dalam renungan malam Alkitab pada Minggu Estomihi ini, dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan setidaknya ada tujuan dari karya Yesus melalui penyakit Lazarus ini, sehingga umat menjadi percaya dan memuliakan Anak Allah. Yakni yang pertama adalah bahwa kasih Yesus adalah tepat waktu, sebagaimana nats ayat 17 dan ayat 20. Saudara-saudari, jika kita membaca kisah ini, terkesan Yesus kurang memperhatikan penderitaan Maria, Marta, dan Lazarus yang di Betania itu. Terlebih setelah mendengar Lazarus sakit dan mati. Yesus masih tinggal 2 hari lagi di tempat baptisan Yohanes. Namun tulisan Rasul Yohanes menegaskan bahwa Yesus sangat mengasihi keluarga yang di Betania ini dan turut merasakan kesedihan mereka. Saudara, perhitungan waktu sejak berangkat dan tiba di Betania pada hari keempat, tujuannya adalah berbeda dengan tujuan yang Marta dan Maria ingini. Tujuan waktu kedatangan Yesus adalah melampaui 3 hari tradisi umat Yahudi ini untuk membuktikan bahwa kuasa dan kasih Allah adalah pasti tepat waktu dan melampaui pikiran manusia ataupun tradisi umat Israel pada saat itu. Karenanya, para murid dan keluarga yang berduka saat itu semakin menjadi percaya bahwa pertolongan Tuhan adalah tepat waktu. Oleh sebab itu, saudara-saudari, hendaknya umat percaya bahwa kasih dan pertolongan Yesus adalah pasti tepat waktu untuk mengatasi segala sakit penyakit manusia, termasuk dalam saat-saat dunia saat ini masih mengalami pandemi. Andalkan Yesus. Lalu yang kedua adalah bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, sebagaimana ayat 25 sampai 26. Yesus menyebut dirinya, akulah kebangkitan dan hidup, dan menjanjikan hidup kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Tentang kebangkitan pada akhir zaman setelah kematian, Yesus mengatakan kepada Marta bahwa orang beriman akan hidup walau sudah mati. Artinya,
umat Allah akan dibangkitkan, mengenakan tubuh rohani, dan dijamu dalam kerajaan Allah, dan diperkenankan menikmati hidup abadi di bawah pemerintahan Allah. Kita dapat baca di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat percaya hendaknya mengimani bahwa kematian jasmani bukanlah sesuatu hal yang menakutkan, tetapi justru itu adalah sebagai pintu untuk mengalami kebangkitan menuju hidup kekal bersama Yesus. Lalu, karya Yesus yang ketiga adalah bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Sebagaimana dimaksud ayat 21 sampai 24 dan ayat 27 sampai 32. Dalam percakapannya dengan Marta yang menyatakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan kemudian dengan Maria yang tersungkur di depan kaki Yesus, keduanya menyampaikan, seandainya Yesus ada di situ sebelum-sebelumnya, mereka meyakini bahwa saudara mereka, Lazarus, pasti tidak akan mati. Ini menandakan bahwa mereka masih terikat kepercayaan Yahudi, belum mengimani bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup itu sendiri yang berkuasa langsung di hadapan mereka. Yesus adalah sang kebangkitan dan hidup itu sendiri yang berkuasa untuk membangkitkan supaya Lazarus menjadi hidup kembali. Karena Yesus mengasihi mereka, Yesus kemudian mengajak mereka ke gua kuburan. Dan di hadapan mereka lah semuanya menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus. Sehingga mereka semua semakin percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan mereka memuliakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat percaya, kita mempercayai Yesus, mengimani Yesuslah sebagai Mesias. Itu adalah sebagai dasar iman percaya kita, sehingga sepatutnya lah kita memuliakan Anak Allah. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini adalah bahwa melalui penyakit Lazarus, kita menjadi percaya bahwa kasih Tuhan pasti tepat waktu. Bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang ketiga, bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga kita semua umat manusia, lebih kita sebagai umat percaya, orang Kristen, dan warga GKPA, hendaknya kita memuliakan Anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk memberikan waktu pada menit-menit ini. Kami boleh ada dalam firman Tuhan. Berkati firman Tuhan sehingga bertumbuh, dan berkati kami sehingga kami menjadi tanah yang subur supaya firman Tuhan tumbuh dan Tuhan mengurapi setiap para pendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.